Yudas Iskariot tumbuh dalam lingkungan yang dipenuhi harapan besar akan kebangkitan bangsa Israel. Ketika orang-orang Yahudi berharap akan datangnya pembebasan fisik, Yesus justru menawarkan pembebasan rohani, sesuatu yang sulit dipahami oleh banyak orang, termasuk Yudas, dan kekecewaan mulai menggerogoti imannya. Pada akhirnya, dalam pusaran tekanan sosial, politik, dan ketidakpastian, Yudas mengambil keputusan yang akan menghantui sejarah selamanya. Ia menyerahkan Yesus kepada para imam kepala. Mungkin Yudas berharap tindakannya akan memaksa Yesus menunjukkan kuasanya sebagai Mesias yang diharapkan masyarakat. Namun, semuanya berjalan di luar dugaan. Yudas menyadari betapa besar kesalahannya. Ia telah menjadi bagian dari pengkhianatan yang tak hanya mengkhianati gurunya, tetapi juga harapan bangsanya. Pada suatu masa, di sebuah wilayah yang dipenuhi oleh kaum Bani Israel, lahirlah seorang anak laki-laki dari keluarga biasa. Anak itu tumbuh menjadi seorang pemuda yang dikenal pandai, cerdas, dan disenangi orang-orang di sekitarnya. Ia kemudian bergabung dengan salah satu kelompok paling istimewa di zamannya, murid-murid Nabi Isa, sang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda itu adalah Yudas Iskariot. Nabi Isa diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel untuk mengajarkan tauhid, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang esa, serta memperbaiki kerusakan moral yang terjadi di tengah masyarakat. Bersama 12 muridnya yang setia, Nabi Isa menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Di antara mereka, Yudas tampak seperti pengikut yang setia. Namun, di dalam hatinya, ia menyimpan keraguan dan ambisi duniawi yang perlahan tumbuh menjadi godaan besar. Kabar tentang Nabi Isa yang memiliki banyak pengikut dan mukjizat yang menakjubkan, seperti menyembuhkan orang buta dan menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat para pemimpin agama Yahudi dan penguasa Romawi merasa terancam. Mereka berkomplot untuk menangkap dan menghentikan Nabi Isa. Namun, mereka menghadapi satu masalah. Mereka tidak tahu pasti di mana Isa berada atau bagaimana cara menangkapnya tanpa memicu pemberontakan dari rakyat. Disinilah Yudas berperan. Didorong oleh nafsu dan bujuk rayu musuh, Yudas sepakat untuk mengkhianati Nabi Isa. Ia memberitahu musuh di mana Isa berada dengan imbalan harta dan jaminan keselamatan bagi dirinya. Di malam yang penuh pengkhianatan itu, Yudas memimpin sekelompok tentara menuju tempat Nabi Isa berada. Namun, rencana manusia tidak dapat mengalahkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika para tentara datang untuk menangkap Nabi Isa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa Nabi Isa tidak disalibkan, melainkan diangkat langsung ke langit dalam keadaan hidup. Surah An-Nisa ayat 157 sampai 158. Sebagai gantinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat wajah Yudas menyerupai Nabi Isa. Para tentara yang tidak menyadari apa yang terjadi menangkap Yudas dan membawanya ke pengadilan. Yudas berteriak, memohon belas kasihan, mengatakan bahwa ia bukan Isa. Tetapi wajahnya yang telah diserupakan membuat mereka yakin bahwa dialah orang yang mereka cari. Akhirnya, Yudas dihukum dan disalibkan di depan umum,
menanggung akibat dari pengkhianatannya sendiri. Kisah ini dalam tradisi Islam menjadi pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi para nabinya dan bahwa rencana manusia yang jahat tidak akan pernah berhasil melawan kehendaknya. Yudas yang tergoda oleh harta dan kekuasaan dunia berakhir dengan nasib tragis, menjadi simbol pengkhianatan terbesar sepanjang sejarah. Yudas Iskariot adalah tokoh yang dikenal luas dalam tradisi Yahudi, Kristen, dan Islam dengan peran dan pandangan yang berbeda-beda dalam ketiga tradisi tersebut. 1. Versi Yahudi. Dalam tradisi Yahudi, Yudas Iskariot bukan tokoh utama yang dibahas secara eksplisit, tetapi kisahnya berkaitan dengan konteks sosial politik Yahudi pada zaman Yesus. Pengkhianatan Yudas terhadap Yesus sering dipandang sebagai bagian dari konflik internal di masyarakat Yahudi yang menghadapi tekanan Romawi. Beberapa interpretasi modern juga melihat Yudas sebagai simbol ketegangan antara kelompok-kelompok Yahudi yang berbeda dalam pemahaman tentang Mesias. 2. Versi Kristen. Yudas Iskariot adalah salah satu dari 12 murid Yesus dalam Injil Kristen. Ia dikenal karena mengkhianati Yesus dengan menyerahkannya kepada para imam besar dan pemimpin Romawi dengan imbalan 30 keping perak. Dalam pandangan Kristen, pengkhianatan Yudas sering dilihat sebagai bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menebus dosa manusia melalui kematian Yesus di kayu salib. Namun, Yudas juga dipandang dengan kontroversial. Dalam Injil Matius, Yudas menyesal setelah mengkhianati Yesus dan mengembalikan uangnya sebelum akhirnya bunuh diri. Di sisi lain, beberapa tradisi Gnostik memiliki pandangan yang berbeda, seperti Injil Yudas, yang menggambarkan Yudas sebagai instrumen penting dalam misi Yesus. 3. Versi Islam. Dalam Islam, Yudas Iskariot tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran, tetapi pengkhianatan terhadap Yesus dalam Islam dikenal sebagai Nabi Isa, sering dikaitkan dengan narasi tentang sosok pengkhianat di kalangan murid-murid Isa. Islam menolak ide bahwa Isa disalibkan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Surah An-Nisa, ayat 157 sampai 158. Bahwa Isa diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang disalib adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Beberapa tafsir menyebut bahwa Yudas Iskariot mungkin adalah sosok yang diserupakan dengan Isa dan disalib sebagai hukuman atas pengkhianatannya. Berikut adalah beberapa poin terkait tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengan Yudas Iskariot dalam versi Islam. Nama Yudas tidak disebut langsung dalam Al-Quran. Di sebuah wilayah yang penuh dengan gejolak, Nabi Isa diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing kaum Bani Israel. Ia membawa pesan tauhid, mukjizat-mukjizat yang luar biasa, dan mengajak manusia kembali ke jalan yang lurus. Nabi Isa menjadi ancaman besar bagi pemimpin agama Yahudi dan penguasa Romawi saat itu. Mereka takut akan pengaruh Nabi Isa yang semakin meluas, yang dianggap mengguncang kekuasaan dan aturan mereka. Mereka mencari cara untuk menghentikan beliau, tetapi mereka menghadapi kesulitan. Bagaimana menemukan Isa tanpa menimbulkan kekacauan di tengah rakyat yang mencintainya. Di tengah situasi inilah seorang dari murid Nabi Isa mendekati para musuh beliau. Sang murid ini menawarkan sebuah pengkhianatan, sebuah rencana untuk menunjukkan tempat persembunyian Nabi Isa. Sebagai gantinya, ia menerima imbalan berupa harta benda, sesuatu yang menggoda hatinya lebih daripada cinta kepada kebenaran. Malam itu, ketika Nabi Isa sedang berkumpul bersama murid-muridnya, rencana pengkhianatan mulai terungkap. Sebuah pasukan kecil, dipimpin oleh sang pengkhianat,
datang untuk menangkap beliau. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebijaksanaan dan kekuasaannya yang tak terhingga menggagalkan rencana itu. Dalam sekejap, Nabi Isa diangkat ke langit dalam keadaan hidup, meninggalkan mereka yang berniat jahat dalam kebingungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan rencana pengkhianatan itu berhasil begitu saja. Orang yang datang dengan pasukan untuk menangkap Nabi Isa dibuat menyerupai wajah dan penampilannya. Maka ketika mereka menangkap dan membawa sosok itu untuk dihukum, mereka mengira telah menyalib Nabi Isa. Namun yang sebenarnya terjadi adalah mereka telah menyalib seseorang yang mereka anggap sebagai Isa, tetapi bukan dirinya. Al-Quran menegaskan hal ini dalam surah An-Nisa ayat 157 sampai 158. Sosok yang diserupakan itu tidak pernah disebutkan namanya dalam Al-Quran. Namun, dalam tafsir dan tradisi Islam, banyak yang percaya bahwa dia adalah murid pengkhianat, seorang yang termakan oleh duniawi. Sang pengkhianat menanggung akibat dari tindakannya, menjadi contoh nyata dari bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas tipu daya dengan keadilan yang sempurna. Beberapa ulama tafsir menyebut bahwa sosok yang diserupakan itu adalah Yudas sebagai hukuman atas pengkhianatannya. Ia tahu bahwa Isa sedang berdoa, dikelilingi oleh murid-muridnya yang lain. Dengan hati yang keras, ia maju mendekati Isa, memberikan tanda berupa ciuman kepada tentara. Itu adalah isyarat yang telah disepakati agar para tentara tahu siapa yang harus mereka tangkap. Namun, Nabi Isa dengan kebijaksanaannya yang luar biasa menyadari semua ini. "Apa yang kau lakukan, wahai muridku?" tanya Isa dengan tatapan yang tidak marah, tetapi penuh kasih dan penyesalan. Sang murid tidak menjawab. Dengan cepat, tentara menangkap Isa, tetapi di saat yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kuasanya. Dalam sekejap, Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan mereka yang berniat jahat dalam kebingungan. Tentara dan para imam yang yakin telah menangkap Isa tidak menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat seseorang di antara mereka yang sering disebut sebagai murid pengkhianat itu menyerupai Nabi Isa. Sosok itu yang kini terlihat seperti Isa dibawa ke hadapan para pemimpin agama dan dijatuhi hukuman salib. Sementara itu, Nabi Isa telah berada di tempat yang aman, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para musuh yang mengira telah menang sebenarnya justru mengalami kekalahan besar karena rencana jahat mereka tidak pernah berhasil. Pengkhianatan itu menjadi pelajaran bagi umat manusia bahwa tipu daya sebesar apapun dari manusia tidak akan pernah melawan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi sang murid pengkhianat, akhir hidupnya menjadi bukti bagaimana keserakahan dan nafsu duniawi membawa kehancuran. Yudas sebagai simbol pengkhianatan dalam tafsir. Yudas yang pada awalnya tak banyak dikenal, terpilih menjadi salah satu dari 12 murid yang mendampingi Yesus dalam perjalanan penyebaran kasih dan ajarannya. Dalam perjalanannya, Yudas selalu terlihat sibuk dengan tanggung jawabnya sebagai pemegang keuangan kelompok kecil itu. Ia dipercaya untuk menjaga perbendaharaan, namun di balik kepercayaan itu, terkadang ketamakan mulai menyusup dalam hatinya. Suara bisikan halus dari keinginan duniawi mulai mengganggu ketulusan hatinya. Yudas adalah murid yang awalnya setia, yang mendengar langsung ajaran Nabi Isa, menyaksikan mukjizat-mukjizatnya, dan berjalan di samping beliau untuk menyebarkan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi perlahan-lahan nafsu duniawi merasuk ke dalam hatinya. Tawaran kekayaan dan kekuasaan dari musuh-musuh Isa mulai menggoda pikirannya. Ia mulai merasakan bahwa pengabdian kepada kebenaran tidak memberinya apa yang ia inginkan secara materi. Di saat inilah para pemimpin agama yang memusuhi Isa mendekatinya. Mereka tahu bahwa Yudas adalah bagian dari lingkaran terdekat Nabi Isa
dan mereka melihat peluang untuk memanfaatkan kelemahan hatinya. Yudas, dengan hati yang sudah tertutup oleh keserakahan, menerima tawaran itu. Dengan perasaan campur aduk, ia menyusun rencana untuk menunjukkan tempat Nabi Isa kepada para musuhnya. Namun, Yudas tidak tahu bahwa rencananya akan menjadi bumerang. Ketika ia memimpin tentara menuju tempat persembunyian Isa, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan skenario yang jauh di luar kendali manusia. Nabi Isa sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan dibiarkan menjadi korban tipu daya manusia. Saat tentara tiba, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Isa ke langit, meninggalkan mereka yang berniat jahat dalam kebingungan. Sebagai gantinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat Yudas, sang pengkhianat, menyerupai Isa. Para tentara yang tidak menyadari keajaiban ini menangkap Yudas yang kini tampak seperti Isa. Ia berteriak-teriak, mencoba membela diri, tetapi tidak ada yang percaya. Hukuman salib yang ia rencanakan untuk Isa justru menjadi nasibnya sendiri. Sejak saat itu, nama Yudas menjadi simbol pengkhianatan dalam berbagai tradisi, termasuk dalam tafsir Islam. Kisahnya adalah pelajaran abadi tentang bagaimana keserakahan, ambisi, dan pengkhianatan hanya membawa kehancuran. Yudas kehilangan segalanya, dunia yang ia kejar, serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ia khianati. Kisah ini juga mengingatkan manusia bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa dan rencananya tidak akan pernah bisa dilawan oleh tipu daya manusia. Pengkhianatan Yudas adalah bukti bahwa kejahatan tidak akan pernah menang atas kebenaran. Yudas yang tadinya berharap mendapat kekayaan dan keselamatan justru menjadi korban dari tipu dayanya sendiri. Ini adalah manifestasi nyata dari keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang pengkhianat menerima hukuman setimpal atas perbuatannya, bahkan sebelum ia menyadari kesalahannya. Dan Nabi Isa, hamba yang setia, dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membiarkan rencana jahat manusia mengalahkan kebenaran. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala terlihat sempurna dalam peristiwa ini. Mereka yang berkhianat dan bersekongkol mendapatkan balasan yang setimpal. Sementara itu, Isa yang setia pada misinya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala diangkat ke tempat yang mulia. Peristiwa ini menjadi pelajaran abadi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil, dan setiap perbuatan manusia, baik atau buruk, pasti akan dibalas dengan seadil-adilnya. Konteks Yudas dalam masyarakat Yahudi. Di tengah riuhnya kehidupan masyarakat Yahudi pada abad pertama, Yudas Iskariot lahir dan tumbuh sebagai salah satu anak bangsa yang terbelenggu oleh penjajahan Romawi. Hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan asing bukanlah sesuatu yang mudah. Setiap hari, orang-orang Yahudi berjuang mempertahankan identitas, tradisi, dan iman mereka, sambil berharap akan datangnya Mesias, sang pembebas yang dijanjikan akan membebaskan mereka dari segala penindasan. Dalam masyarakat yang terus diwarnai dengan keresahan politik dan ketidakadilan, banyak orang Yahudi terbagi dalam berbagai kelompok dengan pandangan dan harapan yang berbeda. Ada yang menantikan Mesias dengan hati yang sabar dan penuh iman, sementara sebagian lagi mendambakan seorang pemimpin yang bisa melawan penjajah dengan kekuatan dan kekerasan. Yudas Iskariot tumbuh dalam lingkungan yang dipenuhi harapan besar akan kebangkitan bangsa Israel. Iskariot, yang berarti orang dari Keriot, sebuah desa di Yudea, menempatkan Yudas sebagai salah satu dari sedikit murid Yesus yang bukan berasal dari Galilea. Dengan latar belakang itu, Yudas membawa perspektif berbeda tentang bagaimana pembebasan bangsa seharusnya terjadi. Ketika Yudas mendengar tentang Yesus dari Nazaret, hatinya dipenuhi rasa penasaran dan harapan.
Ia melihat dalam diri Yesus potensi seorang pemimpin yang bisa membawa perubahan besar. Mukjizat, ajaran penuh kuasa, dan keberanian Yesus dalam menghadapi pemimpin agama Yahudi membangkitkan keyakinan bahwa inilah pemimpin yang telah lama dinantikan. Namun, perjalanan bersama Yesus tak selalu sesuai dengan harapan Yudas. Yesus lebih sering berbicara tentang kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh kasih dan pengampunan, bukan revolusi politik yang menggulingkan Roma. Ketika orang-orang Yahudi berharap akan datangnya pembebasan fisik, Yesus justru menawarkan pembebasan rohani, sesuatu yang sulit dipahami oleh banyak orang, termasuk Yudas. Dalam kerumunan masyarakat Yahudi, kekecewaan mulai tumbuh. Pemimpin agama semakin resah dengan ajaran Yesus yang mengguncang tradisi mereka, sementara rakyat jelata terombang-ambing antara harapan dan keraguan. Yudas merasakan dilema itu semakin tajam. Ia mulai mempertanyakan pilihan-pilihannya dan kekecewaan mulai menggerogoti imannya. Pada akhirnya, dalam pusaran tekanan sosial, politik, dan ketidakpastian, Yudas mengambil keputusan yang akan menghantui sejarah selamanya. Entah karena ketamakan, kebingungan, atau kekecewaan mendalam, ia menyerahkan Yesus kepada para imam kepala. Mungkin Yudas berharap tindakannya akan memaksa Yesus menunjukkan kuasanya sebagai Mesias yang diharapkan masyarakat. Namun, semuanya berjalan di luar dugaan. Ketika penyaliban Yesus menjadi kenyataan pahit, Yudas menyadari betapa besar kesalahannya. Ia telah menjadi bagian dari pengkhianatan yang tak hanya mengkhianati gurunya, tetapi juga harapan bangsanya. Hati Yudas mendadak bergetar. Tetapi penyesalan datang terlambat. Yudas memandang 30 keping perak di tangannya dengan perasaan jijik. Beratnya kepingan itu kini seakan membakar jiwanya. Tak mampu menanggung rasa bersalah yang mendalam, ia melemparkan uang itu ke lantai bait suci dan pergi dengan keputusasaan yang menggigit. Kisah Yudas berakhir tragis, bukan hanya karena pengkhianatannya, tetapi karena ia tenggelam dalam keputusasaan tanpa memohon pengampunan. Masyarakat Yahudi terus mengenang kisah ini sebagai pelajaran pahit tentang pengkhianatan, kekecewaan, dan penyesalan yang datang terlambat. Yudas, yang dulu berjalan di tengah harapan akan pembebasan, kini dikenal sebagai simbol pengkhianatan dalam sejarah. Namun, kisahnya juga menjadi refleksi tentang kompleksitas manusia, tekanan masyarakat, dan beratnya pilihan di tengah zaman yang penuh gejolak. Dalam lembaran sejarah manusia, kisah pengkhianatan Yudas Iskariot terhadap Yesus, Nabi Isa, menyimpan pelajaran yang tak lekang oleh waktu. Bagi kaum muslim, kisah ini bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan pengingat tentang pentingnya menjaga keimanan, niat, dan kejujuran dalam setiap langkah kehidupan. Yudas adalah sosok yang pernah dekat dengan kebenaran. Sebagai salah satu murid yang mendampingi Nabi Isa, ia memiliki kesempatan untuk menyaksikan mukjizat dan mendengar langsung ajaran-ajaran kebenaran. Namun, meski berada di lingkungan yang penuh petunjuk, ia tergelincir oleh godaan duniawi. Hal ini menjadi peringatan keras bagi umat Islam agar senantiasa menjaga hati dari sifat serakah, iri hati, dan ketamakan. Karena ketiga hal ini dapat merusak iman dan menjauhkan kita dari kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui." Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Kisah Yudas juga mengajarkan kaum muslim tentang pentingnya keikhlasan dalam beramal. Perbuatan yang dilakukan tanpa keikhlasan hanya akan membawa kehancuran. Seperti Yudas yang mungkin awalnya mengikuti Nabi Isa dengan harapan duniawi, niat yang tidak tulus akan mudah koyah ketika dihadapkan pada ujian. Dalam Islam, niat yang lurus dan ikhlas adalah fondasi dari setiap amal. Rasulullah bersabda,
Sesungguhnya, amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Penyesalan Yudas setelah pengkhianatannya adalah pengingat bahwa dosa besar dapat membawa jiwa pada keputusasaan. Dalam Islam, sekecil apapun dosa yang kita perbuat, pintu taubat senantiasa terbuka selama kita hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, dan tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni selama seorang hamba bersungguh-sungguh bertaubat. Berbeda dengan Yudas yang memilih keputusasaan, seorang muslim diajarkan untuk selalu berharap pada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Dengan merenungi kisah Yudas, kaum muslim diingatkan untuk selalu berhati-hati terhadap tipu daya dunia, menjaga amanah dengan penuh tanggung jawab, dan tidak membiarkan hawa nafsu menutupi nurani. Keimanan yang kokoh dan niat yang tulus adalah kunci untuk menjaga diri dari pengkhianatan yang merusak kehidupan dunia dan akhirat. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat khianat dan senantiasa diberi kekuatan untuk memegang teguh amanah serta kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa.